Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Masih jumpa saya dengan Sutini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 3 Cimahi. Di kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dengan fasilitator yang hebat yaitu Ibu Nuril Fitri dan pengajar praktik Ibu Sri Lisna Nur. Pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak menerapkan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut ini kegiatan pendidikan calon guru penggerak periode 12 sampai dengan 22 September 2022. Pada periode ini, pendidikan calon guru penggerak mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sistem pembelajaran masih sama, menggunakan Learning Management System dan alur belajar merdeka. Model refleksi. Pada refleksi saya kali ini, saya menggunakan model refleksi WOT yang diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktek klinis oleh Discroll and T. 2001. Apa itu model refleksi WOT? Mari simak penjelasannya. WOT yang artinya adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang terjadi, apa yang saya dengar, lihat, dan saya alami, apa reaksi saya saat itu. Berikutnya adalah so what, yaitu analisis dari peristiwa yang terjadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana perasaan saya, apa yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya. Dan terakhir yaitu know what, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi untuk menjawab dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya, bagaimana yang saya kerjakan dahulu, dan hal baru apa yang ingin dibagikan. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak penjelasan yang pertama yaitu what. Maknanya adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Pada tanggal 12 September 2022, kegiatan Diklat memasuki modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan melalui Learning Management System atau LMS, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Kami mempelajari modul yang membahas mengenai konsep dasar pembelajaran sosial dan emosional yang dapat diterapkan guru pada murid dengan tujuan memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian awal mempelajari modul 2.2 kompetensi sosial emosional ini, saya merasa aneh. Mengapa seorang guru praktek kejuruan harus belajar ilmu psikologi tentang kompetensi sosial dan emosional? Kemudian secara perlahan saya mengikuti alur pembelajaran yang mulai dari diri dan eksplorasi konsep.
saya mulai memahami pentingnya memiliki kompetensi sosial emosional bagi guru maupun murid. Kemudian pembelajaran berlanjut ke alur berikutnya, yaitu ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari fasilitator dan peserta calon guru penggerak lainnya dengan berdiskusi mengenai kompetensi sosial emosional dan rencana implementasi kompetensi sosial emosional di sekolah. Setelah ruang kolaborasi ini, pemikiran saya semakin terbuka. Betapa pentingnya seorang guru mengimplementasikan kompetensi sosial emosional pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Masih berbicara tentang what? Di kegiatan pendidikan calon guru penggerak dilanjutkan pada alur demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan untuk merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada alur ini, konsep dasar pemahaman kami mengenai kompetensi sosial emosional dikuatkan oleh instruktur yang hebat, yaitu Ibu Cucu. Kemudian pada alur koneksi antar materi, tugas kami adalah mengaitkan materi kompetensi sosial emosional yang telah kami rancang pada alur demonstrasi kontekstual. Kemudian kami lakukan pada proses aksi nyata untuk dapat mewujudkan sikap well-being pada murid. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola belajar dengan baik, sehingga murid merasa nyaman dan menyenangkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah so what? Yaitu analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya setelah melewati alur belajar merdeka mengenai pembelajaran sosial dan emosional? Saya merasa bersyukur dan bahagia. Bersyukur karena Allah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sosial emosional, dan ilmu yang didapat sangat bermanfaat buat saya dan murid yang saya ajar, serta akan saya imbaskan kepada teman sejawat di sekolah. Saya merasa bahagia karena dapat pengalaman dan ilmu baru sehingga semakin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Apa pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya? Sebelumnya saya berpikir bahwa sosial dan emosional merupakan karakter dari kodrat alam setiap individu maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menghadapi setiap permasalahan. Namun, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan oleh semua murid melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktek mengajar, dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, yang terakhir adalah know what. Maksudnya yaitu tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya yaitu dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional di sekolah, saya perlu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kompetensi sosial emosional akan terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dilaksanakan. Dukungan dan
Orang tua murid juga sangat penting untuk keberhasilan dalam implementasi kompetensi sosial emosional pada murid. Selanjutnya yaitu apa yang saya kerjakan dahulu. Saya akan memulainya dari diri saya dengan menjadi pribadi yang well-being. Saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya positif sekolah secara konsisten. Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan secara konsisten pula, sehingga dapat menjadi contoh teladan dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Pertanyaan berikutnya yaitu, hal baru apa yang ingin dibagikan? Bagi murid, saya akan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional ke dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang dapat menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness. Bagi rekan sejawat, saya akan memberikan pengimbasan melalui 1. Memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional. 2. Menciptakan budaya mengapresiasi dan empati terhadap sesama. 3. Kegiatan untuk berbagi praktik baik, yaitu coaching teman sejawat tentang kompetensi sosial emosional. 4. Menerapkan kompetensi sosial emosional dalam rapat guru. Dan 5, yaitu yang terakhir, mengajak rekan guru untuk menerapkan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan saya, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sutini, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan pendidikan menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!